Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Sirudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman hari ini selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya masih terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia dan juga pembangunan-pembangunan lainnya. Tentunya informasi yang saya dapatkan ini sudah sering saya sampaikan berasal dari pemberitaan yang sudah rilis di media ya teman-teman. Nah, di konten kali ini saya mau bahas lagi tentang progres pembangunan jalan tol Getaci. Dua topik progres pembangunan jalan tol ini yang paling sering dicari adalah satu mengenai pembebasan lahannya atau pembayaran uang ganti ruginya. Yang kedua adalah mengenai progres konstruksinya. Tentunya dua hal ini merupakan dua hal yang saling berhubungan karena konstruksi tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya pembebasan lahan terlebih dahulu. Terkait hal ini, saya akan mengupdate lagi mengenai lelang tol Getaci. Informasi ini saya dapatkan dari detik.com. Judulnya, Jasa Marga masih minat garap proyek tol terpanjang di RI. Nah, ini kita pengen mengetahui informasinya seperti apa. Yuk kita baca, kita ulas bareng-bareng guys. Proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci tak kunjung menemui titik terang. Tol yang digadang-gadang akan menjadi yang terpanjang di RI ini terpentok masalah pembiayaan. Usai ditinggal investornya pada awal 2023. Sementara jadwal lelang ulang terus mundur dan mundur. PT Jasa Marga Persero Tbk sebelumnya masuk ke dalam jajaran anggota konsorsium pemenang lelang sebelum akhirnya konsorsium tersebut dinyatakan bubar ya. Lalu akankah Jasa Marga kembali masuk ke proyek ini dalam pelelangan berikutnya ini? Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisa Oktaviana mengatakan pihaknya tidak dapat berkomentar banyak menyangkut lelang proyek tol Getaci. Adapun saat ini proses persiapan lelang ulang masih terus dilakukan oleh Kementerian PUPR. Sampai saat ini belum ada yang bisa disampaikan karena prosesnya masih di sana, di Kementerian PUPR maksudnya. Kata Lise ditemui di kantor pusat Jasa Marga Jakarta Timur Kamis 21 Maret 2024. Di samping itu, menurutnya untuk tahun 2024 ini, Jasa Marga berfokus pada proyek-proyek pembangunan jalan tol yang sudah berjalan. Setidaknya ada 5 proyek yang tengah dijalankan oleh Jasa Marga. Saat ini Jasa Marga masih fokus pada 5 proyek tol yang kami kerjakan, seperti Jogja Solo, Jogja Bawen, Japek Selatan, Patimban, dan Probolinggo Banyuwangi, ujarnya. Sebagai tambahan informasi, perusahaan konsorsium pemenang lelang tol Getaci batal masuk ke proyek tersebut. Disebut-sebut, salah satu alasan yang mendorong hal ini terjadi adalah karena tol ini terlalu panjang, sehingga biaya proyek yang dibutuhkan sangatlah besar. Adapun konsorsium pemenang lelang terdiri dari BUMN dan swasta. Mereka membentuk badan usaha jalan tol, yakni PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap. Dan di dalam konsorsium tersebut terdapat beberapa nama konglomerat di belakangnya, yakni Martua Sitorus dan Jusuf Hamka. Bila ditotal dari Gede Bage sampai Cilacap, panjang tol ini mencapai 206,65 km, menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Atas kondisi ini, akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek dan akan melakukan lelang ulang. Dengan dipangkasnya prioritas penyelesaian proyek ini, panjang penyelesaian proyek pun berkurang dari panjang totalnya hingga Cilacap 206,65 km jadi hanya 108 km sampai Ciamis. Lalu angka investasi yang dibutuhkan pun mengecil dari semula 56,2 triliun menjadi hanya 37, sekian triliun.
hanya untuk sampai ke Ciamis. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Heri Trisaputra Juna sebelumnya telah menyampaikan proyek tol ini memasuki proses prakualifikasi sebelum proses tender. Diperkirakan di masa awal semester 2 2024 pemenang lelang sudah ditetapkan. Harusnya sih cepat masuk ke semester 2 2024 awal, harusnya sudah cukup tender selesai, kata Heri di kantornya Jakarta Selatan Jumat 8 Maret 2024. Heri menjelaskan proses prakualifikasi ini biasanya akan berlangsung setidaknya selama 1 bulan. Setelah itu, proses tender akan dilakukan. Tender akan memakan waktu sekitar 3 bulan, sehingga diperkirakan sekitar bulan Juli sampai Agustus 2024, pemenang lelang sudah ditetapkan. Prakualifikasi kan cuma memasukkan dokumen aja, nggak ada masalah itu. Sehingga kalau itu bisa dilakukan 1 bulan, ya 2-3 bulan biasanya cukup sambungnya. Lebih lanjut, Hari mengakui bahwa jadwal pelaksanaan prakualifikasi sempat mundur beberapa kali. Menurutnya hal ini bisa terjadi lantaran adanya perluasan lahan yang harus dibebaskan. Kondisi ini pun menambah beban biaya proyek tersebut. Nah, ini sebuah informasi, sebuah berita dari detik.com. Ini sudah ditayangkan di detik.com tanggal 21 Maret 2024 mengenai update terbaru perkembangan lelang tol Getaci yang saat ini memang sedang masuk tahap prakualifikasi sampai dengan awal April ya untuk memasukkan dokumen lelangnya. Dan memang sampai saat ini kita masih menunggu proses yang sedang berjalan ini, dan diharapkan semoga segera bisa banyak ya investor-investor yang memasukkan atau mengikuti lelang tersebut, sehingga juga nanti bisa ditetapkan dengan segera siapakah ya yang akan nantinya menggarap proyek tol Getaci ini. Jadi sementara ini kita masih bersabar, kita menunggu proses yang sedang berjalan, kita tunggu saja. Sementara itu kita juga berharap agar pembebasan lahan atau pembayaran uang ganti rugi jalan tol Getaci ini juga segera dilakukan, terutama untuk desa-desa yang saat ini sedang menunggu proses pembayaran uang ganti ruginya ya, sehingga ada kepastian kepada masyarakat, dan masyarakat yang terdampak juga bisa nantinya segera memikirkan nasibnya ya. Barangkali kalau yang rumahnya terkena dampak atau mungkin harus pindah, segera mencari lokasi penggantinya juga ya. Kita doakan semuanya lancar semuanya, dan semoga nanti yang terbaik untuk pembangunan jalan tol Getaci ini. Dan demikian konten kali ini, admin mengucapkan terima kasih kepada semua yang selalu support channel ini ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.